welcome back to The Storylines dengan aku Christina Dirjo Hadi dan Uma Hamsari. Halo Uma. Halo, selamat siang Ci. Akhirnya kita bertemu juga. Akhirnya kita udah janjian dari tahun lalu. Iya. Akhirnya, thank you so much for having me here. Thank you so much for coming ya. Disempetin dengan segala schedule yang Of sibuk course, banget itu, terima ya kasih. kan? Oke. Sebelumnya mungkin boleh sharing dikit dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu backgroundnya Uma? Kan mungkin ada yang belum tahu gitu atau belum kenal. Oke, jadi I'm a mother, I'm an entrepreneur, dan aku juga seorang penulis. Sekarang sibuk kerjain bisnis aja. Ada beberapa bisnis di bidang fashion, sepatu namanya 101, ada Amazara juga. I've been beginning my entrepreneurial journey mungkin 15 tahun yang lalu. Wow, umur berapa itu berarti? Right after lulus kuliah lah, sempat buka salon, sempat buka toko gitu, dan kebetulan aku lahir besar memang di lingkungan pedagang. Jadi bapak aku dari kecil juga udah jualan di pasar, terus suka diajak-ajak, terus kita buka toko dan lain-lain gitu. Jadi memang dari kecil terpapar sama dunia perdagangan dan entrepreneurship gitu. Terus selain sepatu juga I'm doing my management company. Jadi sekarang kita ngelola bisnis-bisnis lain kayak ada restoran dan ada gym juga di Bali. Management company itu berarti kayak consulting gitu ya? Tapi untuk bisnisnya aku sendiri sebenarnya. Jadi tidak dibuka untuk umum. Jadi sebenarnya it's your own business. It's my karena ada beberapa bisnis, kalau sekarang kan kita zamannya efisiensi ya. Terus hiring orang tuh susah banget sekarang. Hiring the right people, the right people for the right job itu kan lumayan harus pelan-pelan gitu, dan nggak mudah juga dapatnya. Jadi when we find a great team, kita jadikan mereka di head office supaya bisa maksimal untuk menjadi the brain of all the businesses yang kita kerjain gitu konsepnya. Oke. Terus berarti itu partner-partnernya nanti di setiap bisnisnya ada lagi gitu ya? Ya, jadi misalnya katakanlah manajemen company-nya kan di Jakarta. Nah, terus misalnya kayak aku ada retail store di Jogja. Karyawannya di Jogja, SPG-nya tetap bekerja seperti biasa. Cuman kan istilahnya mereka kaki dan tangannya gitu. Tapi the whole manajemennya yang ngatur ya dari Jakarta. Same juga seperti yang di Bali. Jadi my partner has a gym di Bali. Kita yang doing helping with the management lah. Gitu. Berarti sekarang operationalnya tuh ada di Jakarta, di Bali dan Yogyakarta. Iya, betul. 3 kota nih ya. Betul. Gimana tuh bagi waktunya? Thankfully aku happy banget sih sebenarnya. Dari 2 tahun yang lalu itu benar-benar fokus nge-build sistem, Ci. Jadi kalau nggak ada sistem dan tidak ada timnya, nggak mungkin sih bisa di sini sekarang gitu. Pasti mesti kerja rodi dan palu gada semuanya diambil gitu. Karena we as a leader kan pasti maunya we want it to be excellent ya. Semuanya pasti kayak pengennya dan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita kerjaan banyak, nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri kan. Kita pasti butuh tim, dan menurut aku bisnis itu hanya bisa sebesar timnya aja. Mau sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa jalan sendiri gitu. Jadi I'm very proud that kita sekarang punya tim yang I can trust, yang bisa punya, bahkan mereka lebih menguasai di bidang-bidangnya juga. Jadi kita punya koordinasi dan bisa covering blind spot masing-masing lah gitu. Jadi intinya tadi develop sistem dan timnya ya. Tim sistem ya, so that I can also have time to do things that I really love. Saya kayak nulis gitu. I love writing. Terus suka ngajar juga gitu. Jadi ya itulah, thanks to my team. Tim kamu sendiri nih berarti sekarang udah ada berapa orang? We very small team. Sekarang kita ada 16 orang yang di Jakarta. Lumayan lah, tapi itu small team. 16 orang di Jakarta, kurang lebih half of it operational, jadi lebih ke execution. Sisanya lagi kreatif dan accounting, finance. Penting itu ya. Tax and stuff. Oke, nah kamu ada nggak sih satu momen atau pengalaman yang mengubah cara pikir kamu sebagai seorang entrepreneur? Tadi kan mungkin growing up juga belajar dari sosok papa ya. Iya. Melihat papa berdagang kayak segala macam gitu. Momen yang kayak turning point gitu, like a big one. Yang 19 tahun itu deh kan baru benar-benar start gitu kan ketika lulus kuliah. I think mungkin gini ya, Ci. Aku kan lahir besar di kalangan retail. Jadi I've always been very close with masyarakat gitu. Jadi dulu aku my parents, my family, dan aku sendiri ketika mulai Amazara, ketika mulai usaha-usaha apapun ya, bisnis apapun tuh aku mulai dengan berpikir bahwa jualan itu ya margin tipis itu oke gitu loh. Oke. Dan selama kita bisa jualan banyak tuh bagus gitu. Cuman ternyata setelah mungkin starting 3 years ago, I started to realize yang namanya value itu ternyata selalu ada market untuk orang yang membutuhkan value yang tepat.
gitu. Jadi aku belajar banget, oh ternyata apa sih yang orang butuhkan, selama kita bisa mendeliver value yang tepat buat orang dan bisa bantu bener-bener memberikan produk atau service yang mereka butuhkan, kita bisa kasih value yang mereka mau gitu. Ternyata jualan itu nggak seharus selalu jualan banyak banget dan nggak harus punya bisnis yang gede banget untuk bisa start making a healthy margin. Karena kayak buat apa kita capek banget kayak di sini jualannya udah kayak puluhan ribu gitu gitu. Cuman that's just my personal belief aja sih. Aku masih juga ngerjain pekerjaan yang misalnya kayak bisnis di Bantul kan model bisnisnya memang lumayan tipis marginnya gitu. Cuman sejak mungkin 2 tahunan yang lalu I started to realize that the value that you put in your business itu sebanding satu arah dengan apa yang customer mau bayarkan juga gitu. Jadi semuanya menurut aku bagus, cuman sekarang lagi seru aja ngulik gimana caranya bisa ngasih value yang terbaik lah buat customer sehingga dua-duanya bisa jalan sehat gitu. Ya. Wah, jadi I think that's just the change yang terjadi 3 tahunan ini di dunia entrepreneurship. Oke. Dan sebenarnya overall udah sekitar 15 tahunan ya berarti kamu sebenarnya bergelut di bidang misalnya. It's been 15 years. Amazara sendiri kan udah 10 tahun. Jadi Amazara itu sepatu lokal 2015 kan ya? 2015 mulai. Sebelumnya emang udah ngerjain bikin ini itu juga lah, jualan aksesoris, jualan apa gitu macam-macam sampai hari punya Amazara. Terus dulu tahun 2019 Amazara sempat bangkrut juga. Terus waktu bangkrut jadi belajar banyak banget ternyata gitu. Dan banyak dari mungkin kalau misalnya ada teman-teman lama, followers yang lama banget dari Instagram udah kenal lama gitu ya, they see me as someone yang dulu pernah bangkrut terus balik lagi gitu. That was like 6 years ago. Udah lama banget sebenarnya. Jadi a lot has changed dari situ gitu. Sekarang udah banyak belajar baru lah gitu. Cuman aku bilang titik bangkrut itu sangat memberikan nilai yang luar biasa lah, karena sejak itu aku jadi sangat berhati-hati sama cash flow, bener-bener ngeliatin. Aku suka baca. Kayak it's very important. Kayak kita kalau misalnya kita entrepreneurs kita maunya gas terus gitu, tapi ada waktunya kita juga harus be wise dan melihat secara general itu gimana, apakah kuat buat ngegas, bensin lu cukup apa enggak gitu. Jangan asal ngegas aja gitu. So a lot more realistic now lah gitu. Dan berarti sempat bangkrut, lalu kamu bangkit lagi, buka lagi ya? Habis itu gimana sih buka lagi prosesnya? Udah mungkin kayak orang brand and everything kan sebenarnya? Apa? Brandnya masih sama gitu kan? Dulu waktu aku pertama when we first speak up about it di social media, dulu tuh belum banyak bisnis yang atau entrepreneur yang mau mengakui kalau lagi bangkrut gitu. Itu sesuatu yang lumayan tabu pada waktu itu. That was like 6 years ago ya. Sekarang kayaknya udah nggak, thank God gitu, udah nggak terlalu gitu. Sepertinya gagal dan jatuh itu sesuatu yang part of life. It's very normal, dan sekarang sudah banyak yang merasa itu sesuatu hal yang biasa, dan memang biasa. I think the worst thing itu adalah justru mikir gimana kalau gagal. Kayak yang penderitaan utamanya tuh mikir gimana kalau gagal gitu. Padahal when you actually fail, ya berat, tapi then you move again, then you become stronger and you understand, it's not that bad, maksudnya you actually learn a lot more, dan di kedepannya ternyata bisa kepake banget apa yang kita pelajarin di situ gitu. Jadi kadang orang-orang mikirnya kayak takut gagal, tapi sebenarnya ketakutan itu tuh step yang terberatnya gitu. Karena kita you know what I mean, ketika kita kayak takut, kita nggak bisa ngapa-ngapain, we feel small, we don't have power. Nah menurut aku itu adalah rasa yang tidak enak sekali gitu. So aku sih bilang kalau misalnya kita fail at something, ya sudah, dicoba lagi aja. Terus habis itu jadi nggak, it's not gonna be as hard again. Ternyata ya udah gitu aja gitu. Ya, itu pelajarannya banget ya. It's not that bad bro. Tapi kamu dulu takut itu nggak sih sama gagal? Apa emang kamu tuh someone yang ngomong udahlah gitu kan, gas aja ya udah, jalanin aja lah gitu. Cuman nggak, tapi aku gas aja dulu. Yang penting we believe like there's gonna be at the end of the tunnel akan ada cahaya lah. light. Kalau kita berhenti sekarang rugi dong nanti. Ini lihat aja di sana masih banyak cahaya, dan just have trust akan ada pintu yang lain ketika satu pintu ketutup gitu. Setuju banget, luar biasa. Nah, kalau keputusan bisnis terbaik yang pernah kamu buat apa, dan gimana dampaknya sama perjalanan entrepreneurship kamu gitu? The best business decision. The best business decisions. Kalau the best mungkin I feel like gini sih, aku menyadari ternyata ya bisnis itu tidak bisa lepas dari mental kita sebagai entrepreneur. So as mungkin kesannya kayak
beneran gitu, tapi memang menurut aku the best investment is the one that we put in ourselves. Menurut aku karena ketika kita punya mental itu lebih kuat, ketika kita bisa lebih punya wisdom yang lebih baik, secara otomatis leadership kita akan lebih baik, kita akan lebih berani, nggak enakan sama orang gitu, bisa lebih tegas, bisa manage hal-hal dengan tegas, dengan terstruktur, dengan bisa lebih mengerti orang gitu, bisa lebih mendengarkan gitu. So our character actually itu sangat-sangat berpengaruh sekali di everyday business decision. So I would say kalau ditanya business decision yang terbaik apa, I think it's not the business decision, tapi the decision that kita membangun mentalitas kita, diri sendirinya betul. itu ya. Secara otomatis bisnisnya akan terimpact akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan sudah kitanya pasti, gitu kan. Dan menurut aku kalau kita punya bisnis, kita punya tim gitu ya, kita kan as the one in the top, kita bertanggung jawab. Mood kita aja itu ngaruh banget with the whole team. The dynamic of the team sangat terpengaruh. Segala macam kebijaksanaan, cara kerja kita itu di look up banget kan, dan akan sangat berpengaruh, directly impacting the way they do things gitu. Misalnya aja gini, contoh kita punya tim, terus apa-apa dikit disalahin, there is no room for mistake. Tapi at the same time kita sendiri juga minta, kok lu nggak ada inisiatif sih gitu. Ya bagaimana timnya mau berinisiatif kalau tiap kali salah diomelin gitu, ditegur harus. Cuman kalau misalnya seakan-akan tidak boleh salah kan, dan at the same time mengharapkan mereka punya inisiatif, that's not realistic gitu. I think. Ya. Terus apa sih kayak what do you do untuk grow yourself itu tadi gitu kan, kayak supaya karakternya juga semakin baik dan supaya bisa menjadi leaders yang lebih baik gitu kan start from you kan. Growing, I think the easiest way to grow menurut aku adalah ketika kita bikin salah. Berani untuk salah dan mengakuinya dan belajar dari situ. Iya, cuman berani itu datang dengan berproses gitu loh. Kayak ketika kita bikin salah apapun ya, di bisnis, di kehidupan, di apapun gitu. Ada yang matters kan bukan kesalahannya, but how are we responding to it. Kalau kita merespon dengan okay, then I'm gonna start learning about it. Oke, kita akan jalani prosesnya supaya kita bisa lebih baik, bisa lebih enak, bisa lebih mengerti kehidupan ini seperti apa sih gitu. I think we gonna end up di tempat yang lebih baik anyway gitu. Cuman kalau misalnya kadang-kadang kan gini ya, especially untuk orang-orang yang lumayan keras kepala gitu ya. Kalau nggak belajar sendiri kadang-kadang nggak percaya gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat dengan kayak tahu tapi nggak paham gitu. Kadang kita tahu, oh iya gue tahu itu tuh kayak gitu. Tapi ketika itu terjadi di diri kita sendiri baru kita make sense kan. Ini itu maksudnya gitu. Dan ketika itu kita merasakan sendiri, kita punya experience, itu membekas di kita. If we respond dengan cara next time I'm gonna do better, because kalau kita know better we should have been doing better. Wow, that's true, right? Iya. Gila. Nah, kalau keputusan bisnis yang kamu sesalin ada nggak? Atau maksudnya itu ini mau jujur ya? Iya. Mau jujur ya? Jujur, coba ada. Keputusan bisnis yang aku sesali adalah kenapa dari dulu gue tuh ngambil margin kecil banget. Itu dia dari dulu. Karena ini kan tadi lagi ngomongin kayak 2-3 tahun ini aku ngerasa kayak baru tahu yang that value yang orang willing to pay. Sekarang gitu ya. Gini, bisnis itu menurut aku kita harus bawa impact ya gitu. Bukan cuma impact secara money, tapi impact kepada both tim kita sendiri dan customer kita. Kalau kita punya bisnis marginnya tipis banget, we cannot do much loh, Ci. Agree. We cannot do much. Kalau misalnya kayak gini lah, kita pengen jadi orang yang banyak berderma, tapi kita sendiri nggak punya duit gitu. And then how are you gonna pay for everyone's bill? Jadi menurut aku kalau kita punya bisnis, kita bisa make good money dari situ dengan margin yang sehat. Satu, perusahaannya bisa lebih long lasting. Tim bisa kita kasih capacity building yang baik. Kita bisa memberikan fasilitas yang baik untuk tim. Dan service untuk customer juga kita punya budget gitu. Mau development produk yang bagus juga kita punya inovasi bisa tercapai gitu. Kalau marginnya kecil, itu meminimalisir ruangan kita untuk bisa memberikan impact kepada semuanya, baik karyawan, kita sendiri maupun especially customer. Menurut aku begitu. Jadi mungkin bukan kesalahan, but I think anyone yang berpikir seperti ini mungkin kalau misalnya startnya dari aku yang dulu, it's a process aja sih. Jadi tahu kan perbandingannya. It's not always that we help other people dengan cara ya udah deh gue nguntung dikit aja gitu, but the mindset change to be dengan kita punya bisnis yang lebih sustain, lebih healthy, kita bisa doing much more.
gitu. Ya, bagus banget sih itu setuju banget sih, itu benar banget. That's a big learning sih, makanya kayak in my book, kan aku ada nulis buku tahun 2023, it's a blue book gitu, judulnya Before After. Itu salah satu yang kita bicarakan juga adalah people always keep thinking ya, kalau misalnya di bisnis, orang itu selalu mikir gue tuh jualan produk atau service. Apa produk yang gue jual, apa service yang gue jual. Padahal menurut aku definisi bisnis sendiri itu kan adalah exchange of value. Jadi orang tuh mau kasih kita duit, kita exchange apa gitu. Jadi logikanya kalau misalnya kita tidak punya value, kita nggak bisa jualan. Jadi yang jual itu sebenarnya bukan produk, bukan service, it's value. People don't listen to this because apa, tapi karena value-nya apa? Knowledge. People don't buy my class misalnya bukan karena bukunya harga pokok penjualannya berapa gitu. It's not because of the book, tapi because of the knowledge. So itu sebenarnya dijual tuh value kan gitu. Orang bisa beli sepatu harganya mungkin jutaan, apa yang dibeli? Apakah mereka beli heelsnya? Apakah mereka beli leathernya? Kan enggak. What they buy is style, what they buy is class, what they buy is confidence. Nah, menurut aku kalau kita bisnis, kita harus bisa berpikir apa sih yang orang benar-benar butuhkan deep down. Even as simple as kita jualan cake gitu. Cake misalnya, I don't sell cake, but just for example, misalnya kayak kita jualan cupcakes. Kalau kita berpikir kita cuma jualan cupcakes, kita akan terbatas, terkungkung aja di situ. Tapi ketika kita berpikir yang kita jual itu adalah guilty pleasure, it's relax, you know, relax, be cool with yourself, don't be so hard on yourself, you have a bit of cupcake, gitu kan kayak there is something more yang bisa diberikan untuk customer. Relate banget sama kopi juga tuh ya. Iya, exactly. Kan kayak ada kopi yang 70.000. Iya. Jadi kalau misalnya dulu kan orang kayak masa kopi doang 70.000 gitu. But ada market yang beli kopi 70.000. Ada market yang beli kopi 150.000 pun ada gitu. Always ada. Yang penting kita bisa menyajikan kepada market yang tepat dan bisa mendeliver value untuk mereka. Setuju. Begitu. Luar biasa. Yes. Oke. Nextnya bisa belajar banyak banget loh aku pun. Oke, kalau dengan experience Uma ngajarin dan bantu orang untuk bisa jadi entrepreneur juga gitu ya. Apa sih perbedaan utama antara entrepreneur yang sukses nih sama yang biasa-biasa aja dari segi mindsetnya? Satu tadi mungkin berani gagal tadi kan. Perbedaan yang satu mungkin ini akan subjektif ya, karena yang baik, kalau kita ngomong baik dan tidak baik itu kan sebenarnya purely subjektif. Jadi ini kita ngomongin pandangan subjektif aku aja. Menurutku jadi entrepreneur itu kalau misalnya kita itu kan kayak there's no stopping, kita terus jalan terus gitu. Until one point kalau misalnya kita tidak punya meaning, kita nggak tahu kita cari apa, it's gonna be super empty. Karena kita dapat duit, kita bisa jualan itu ya udah rasanya kayak gitu aja. Happy, bisa jualan segini ya. Terus 5 menit kemudian ya udah biasa aja gitu. Gue bisa jadi beli ini, jadi beli itu. Kok gue bisa begini. Of course it's cool dan itu harus. Cuman kalau kita nggak punya sense of meaning, menurut aku nggak akan bahagia juga. Karena cari apa? Pada akhirnya gitu, lu kerja pontang-panting, lu ngapain gitu. Jadi monetary secara uang betul harus wajib. Kalau nggak ada duitnya, bisnis nggak akan jalan. Cuman menurut aku successful entrepreneur adalah mereka yang bisa find meaning di pekerjaan mereka. And I think this is not just for entrepreneur, buat kita semua yang bekerja, all the freelancers and anyone itu, karyawan, tim, semuanya ya kalau kita kerja tidak punya meaning, nggak deep gitu loh, kayak what are you doing gitu. Dan tidak akan ada sesuatu yang memotivasi kita ketika kita jatuh. There is no reason misalnya kita gagal, kita jatuh. If it's just money itu kayak nggak akan capek banget gitu. You have to go to work just for money. Iya betul, kamu memang cari duit, kita semua cari duit. Tapi if you just kamu go to work just looking for money, kayak pasti nggak terlalu energinya tuh nggak banyak. That's also what I feel ketika waktu lagi bangkrut juga. It's not the only thing money. Jadi ada pencarian identitas diri juga, ada find meaning, ada mikirin orang juga, ada mikirin proving to myself like I have to be able to do this. Jadi ada confidence dan lain-lain. Dari perjalanan entrepreneurship ini, aku sendiri malah jadi terbantu untuk menemukan meaning in my life. So I'm very grateful that aku sendiri ada di jalan inilah sekarang. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin banyak ya yang pengen mulai bisnis gitu, tapi masih takut banget gagal gitu kan. Nah, ada nggak sih saran buat mereka yang masih ragu-ragu itu buat take that first step? I think to be realistic,
entrepreneurship business itu menurut aku memang not for everyone dulu nih gitu. Jadi tidak ada pemaksaan semua orang harus jadi entrepreneur, semua orang harus punya bisnis gitu. Jadi jangan takut, pokoknya gas aja. Menurut aku tuh nggak pas lah gitu. Cuman kalau kita punya guts dan risk taking yang tinggi gitu ya, kita dalam hati tuh we ever wonder. Menurut aku tidak ada kerugian yang mendalam yang what is it that we lose gitu. Secara kita mikir logik aja. Kadang-kadang kan kita mikirnya kemana-mana nih. Kita overthinking, kita mikir kemana-mana. Kita lupa bahwa sebenarnya gagal itu kan adalah kita mikir emang kalau gagal tuh what is it that we lose? How much money that you gonna lose? Energi kamu apakah kamu takut energinya atau dan lain-lainnya sebenarnya enggak. Orang itu sebenarnya takutnya apa sih? Malu. Iya. They feel ashamed kok gue gagal gitu. They feel ashamed kok gue nggak bisa. Oh ternyata gue down gitu. Jadi sebenarnya orang gagal itu menurut aku takutnya takut gagal itu adalah gara-gara takut malu dan segala macam. Itu deep core-nya gitu. Karena what is it that we lose? Kalau misalnya kita apalagi yang baru mau mulai gitu ya. Kecuali are you a president or something, you don't have time gitu loh. Kalau misalnya kita punya waktu, kita punya energi, kan sebenarnya what we lose adalah ya takut malu aja kalau kita gagal. Takut sama opinions orang gitu. Padahal in one time in your life, pada akhirnya nanti kita juga harus sadar dan menyadari bahwa opini orang itu bukan yang utama buat kita. Kita tidak, because itu yang di buku aku yang sebelumnya aku juga ceritain gitu Ci. Kenapa jadi my life dulu tuh ya kayak mengikuti SOP standar masyarakat gitu kayak habis sekolah, kuliah, nikah, punya anak, terus punya bisnis dan lain-lain gitu. Tapi pada akhirnya itu ketika aku gagal, ketika I was divorced, aku bangkrut, at the same time aku ada di titik terendah gitu. Yang ada buat kita ya hanyalah diri kita sendiri dan segelintir orang yang benar-benar truthfully care sama kita. Jadi ngapain kita juga mikirin opini orang yang doesn't matter, they don't pay the bills, doesn't matter buat kita. Kalau kita kenapa mereka juga nggak ada di sana gitu. Kenapa kita harus menempatkan itu yang utama gitu. Yes kita care sama opini orang tentu harus, tapi secare apa, jangan sampai itu stopping kita untuk melakukan hal yang matters dalam hidup gitu. So kalau kita memang nggak mau jadi entrepreneur atau itu not our forte lah ya gitu ya, of course it's fine. Semua hidup ini kan macam-macam banget gitu. Semua job bagus selama sesuai dengan mereka gitu. Cuman if you wanna do it, think about what is it yang stopping you aja sebenarnya, because you have nothing to lose to start. Dan apa? Opini orang, really is it worth it? You know, giving up your life, a chance of your life to make something untuk opini orang yang akan nggak ada di situ juga kalau kamu kenapa gitu. It doesn't matter. Terus kalau kita diomongin orang tuh juga diomongin sebentar lah, habis itu they move on with their life, you know. Kita nggak sepenting itu juga tahu. Benar. Gitu. Orang ngomongin kita tuh karena mau ngomongin aja, tapi ya udah. Mereka juga punya hal lain yang mereka sebenarnya khawatirkan kan. Ya benar, setuju banget lah, itu luar biasa. Iya betul, ngapain mikirin omongan orang, mereka aja nggak mikirin kita segitunya. Bener banget. Nah, Uma katanya baru meluncurkan kelas pajak juga ya? Oh iya, that's true. Kenapa ada apa sih alasan dibalik kelas ini dan kenapa pajak itu jadi hal krusial yang harus dipelajari? Aku ada bukunya, boleh ambilin nggak? Wow. Yang hitam itu. Tapi ini it's a draft. Ngambil kelas or something about tax atau No, gimana? jadi I have an experience. Oh oke. Jadi ini kamu ini sendiri ya, pajak untuk pebisnis. This is the draft. To be honest, gue lagi pusing banget juga sih masalahnya. Mau nggak mau, bisnis itu kita harus dealing sama pajak. Itu kayak mau nggak mau. Jadi my first experience sama pajak itu pertama kali adalah 2011. Waktu itu orang tua keluarga kita kena denda pajak dan lain-lain lumayan banyak lah gitu, sampai harus dicicil dan lain-lain. Karena kita lebih ke orang tua aku sih. Mereka banyak nggak taunya gitu. Tapi how are you expect them to know juga? Mereka even bahkan nggak punya CV, nggak punya PT gitu loh. Karena nggak terpapar edukasi kan. Financial literacy Indonesia balik lagi yang masih sangat minim. And yang mereka tahu ya jualan itu ya gue berjualan gitu. Ngapain harus sampai situ. Jadi satu-satunya akses yang nanya sama AR aja. Dan waktu itu akses informasi belum seperti ini juga kan. Nah dari situ I realize something. Mau kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Mau sistem negaranya tidak memberikan edukasi, mau AR yang nggak ngasih tahu, mau apa, pada akhirnya kita harus bertanggung jawab.
kita nggak bisa nyalain orang. Kita mau nyalain orang pun nggak bisa gitu loh. Kita mau nyalain siapa itu nggak bisa. Nah sekarang juga sama, misalnya Cortex. Cortex orang bilang, oh ini mah kacau banget sistemnya, terus masih error dan segala macam. Boleh nyalahin, tapi nanti kalau kenapa-kenapa yang bayar kamu loh, gitu. Bukan pemerintah bakalan ngomong we are sorry karena Cortex-nya masih kurang bagus, jadi semua pajak kita hapuskan gitu kan nggak mungkin banget gitu. Jadi apapun bentuk kesalahan orang lain, pemerintah, instansi di luar, aku ngerasa pada akhirnya kita harus bertanggung jawab. Dan sistem pajak di Indonesia itu kan self assessment ya. Jadi kita itu kan mesti menghitung sendiri, melapor sendiri dan lain-lain. Nah itu edukasi yang menurut aku tuh gray area sekali. Benar. Nah, karena gray area ada bisa dua macam. Kita bisa rugi gara-gara gray area, atau kita bisa untung gara-gara gray area. Makanya di sini kita lebih banyak ngomongin tentang tax planning, yaitu gimana caranya kita bisa memanfaatkan area-area yang gray, yang tidak dilarang gitu. Tapi itu bisa bikin kita ngirit pajak banyak banget. Bahkan di situ kayak kita kasih simulasi gitu. Bisa keadaan berapa? Yang sama bisa sampai ngirit kayak kamu mau bayar 1,7 M apa 60 juta. Gitu. Cuman masalahnya satu, tax planning itu cuman bisa kita lakukan ke depan. Nggak bisa ke belakang gitu. Yang dosa-dosa yang lama nggak bisa dihapuskan gitu. Paling bisa diminimalkan tapi nggak bisa dihapuskan. Nah, makanya aku ngerasa this is a very important topic to raise. Karena kita nggak mau, kita udah susah-susah bisnis, margin cuma 10%, habis itu cuma semuanya buat bayar negara itu pun ada dendanya juga, dicicil juga, akhirnya gue jual aset juga gitu, just because kita tidak terliterasi atas hal yang sebenarnya sangat-sangat simple begitu. Jadi ini kamu karena hal ini sampai bikin kelas gitu ya untuk mengedukasi. Dan pajak itu kalau misalnya kayak kamu sampai nggak bisa bayar, udah sampai meninggal pun akan diwariskan. Iya benar. Iya, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bisa lari dari gitu. pajak. Jadi menurut aku nggak wise lah kalau kita susah-susah cari duit tapi kita nggak tahu bagaimana mengelolanya. Daripada kan gitu. Menarik banget nih. Jadi ini kamu ini ya ada partnernya juga ya di sini. Iya. Jadi of course aku bukan narasumbernya, cuman menurut aku begini sih. Aku ketemu dengan banyak sekali konsultan pajak, sangat sedikit yang bisa mengutarakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pebisnis ya kan dia konsultan pajak kamu dari gitu. Sisi praktisinya betul, jadi yang misalnya gini loh, misalnya kalau kita ngomong sama konsultan pajak atau kita ngomong sama soalnya gini, gue tahu di topik udah ruwet banget kan. Tadi kayak lucu banget, banyak topiknya kan udah ruwet banget, jadi ya jangan dibikin ruwet lagi lah bukunya gitu, capek banget belajarnya. Iya guys, gambar-gambar gitu. Ada gambar orang mati segala di situ, ada gambar Batman. Wah menarik nih. Ini belinya langsung juga ya? Jadi ini part of the class, ini buku panduan, kelasnya 5 jam. Hanya online. 5 jam, online 5 jam. Online dulu, offline belum sanggup. Oke. Menarik banget. Ya, kalau kita pebisnis kita mau tahu intinya gimana gitu loh. Intinya gimana? Terus ngiritnya di mana gitu. Jadi kalau di sini itu adalah kita bikin sesimpel mungkin, kita ngomongin inti-intinya aja gimana. Jadi kita tetap encourage teman-teman kalau misalnya punya bisnis harus punya konsultan pajak. Itu harus. Karena kita sebagai pebisnis kan kayak kita ngapalin ini PPh 21, PPh 23 dan lain cara ngitung gimana itu itu konsultan pajak bisa duit gitu. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh konsultan pajak adalah melihat struktur bisnis kita, operasional bisnis kita itu nature-nya seperti apa. Ketika kita sebagai pebisnis tahu nature bisnis kita seperti apa, legalitasnya seperti apa, komponen keuangannya seperti apa, bikin neracanya bagaimana, cara persediaannya bagaimana. Itulah dasar-dasar yang ketika AR nanya ke kita, AR pajak nanya ke kita bisa jawab, oh neraca saya seperti ini, persediaan saya seperti ini. Jadi semuanya memang comply Pak gitu. Nah kalau itu kan tidak bisa dilakukan konsultan pajak. Konsultan pajak kan cuma bisa menyarankan dan kalau kita tanya, tapi kadang-kadang kita juga mau nanyain apa kan bingung kalau kita nggak ngerti konteksnya. Jadi ini menjembatani lah ya. Betul. Pokoknya dibikin gampangnya intinya tuh gimana sih? Nah inti-intinya itu aja yang kayak kurang penting-penting. Maksudnya bukan kurang penting ya, yang kayak nggak inti-intinya extra nice things to do-nya itu bisa lah di ntar aja lah gitu. Gitulah. Oke. Seru nih kayaknya. Seru. I'm actually very excited for this book. Dan ini kan lagi Maret April ini. Oke, dan ini dari angle perorangannya juga ada ya? Ada, jadi perorangan, badan usaha. Ada badan usaha. Oke. Seru juga tuh kelasnya ya, guys. Nah, oke. Kalau ada satu hal yang bagi seorang entrepreneur harus lakukan untuk memperbaiki manajemen keuangan yang mereka hari ini tuh apa?
Oke. Kamu tuh sebenarnya backgroundnya apa sih? Tunggu off. Dulu kuliahnya apa sih? Komunikasi. Serius? Jadi aku tuh Bachelor of Arts. Bachelor of Arts itu lebih ke International Communication and Media. Jadi ini semua otodidak belajar sendiri dari pengalaman berbisnis. Iya. Aku basisnya tuh adalah writer, nulis, komunikasi dan penulis gitu. Makanya dari dulu suka sekali nulis. I think skill nulis aku itu yang bisa membawa aku di sini, karena misalnya nih kita mau jualan, marketing, you need copywriting. Kamu harus menyederhanakan complex idea and make it simple one. Makanya kalau orang nanya, lu punya bisnis tapi kenapa jualan kelas? Because I love it, like I wanna write gitu. Sekarang waktu buku aku yang satunya, yang tebel, yang biru. Itu ya. Iya, ibu aku kan nanya waktu aku jadi, ibu aku bilang, ya Tuhan, ini buku tebel ini siapa yang mau baca? Katanya aku bilang, ada Bu, gitu. Untuk pebisnis yang sudah terjebak, mereka mau nggak mau harus belajar, mereka harus belajar gitu. Jadi memang suka sekali nulis dan suka sekali sharing. It gives me a lot of energy. It makes me keep my creative flowing going. Aku happy banget ngejalaninnya. Cuman yang nggak pasti nggak bisa kasih waktu yang sebanyak itu seperti di bisnis. Cuman for me it's really bikin hidup. Kasih energi ke kamu justru jadi, ini ya. Iya, basicnya komunikasi, cuman memang selama ini terpaparnya di dunia bisnis dan manajemen semua kamu sendiri kan soalnya. Iya, manajemen karena aku sangat terjun orangnya gitu. I literally terjun, bener-bener ngecek lapangannya, ngerjain sendiri, operation sendiri. Jadi lama-lama menemukan best practice-nya itu seperti ini gitu. Nah, jadi apa tuh satu hal? Pertanyaannya apa? satu hal harus dilakukan untuk memperbaiki manajemen keuangan gitu. Ketika kita ngomongin keuangan ya, menurut aku kan dulu aku berpikir gini, selama kita pintar cari duit nggak masalah gitu. Selama kita bisa cari duit, gue akan baik-baik aja. Oh tidak Bunda, gitu. Aku pernah ada di masa dimana pintar cari duit, tapi kalau kita tidak bisa mengelola, kita tidak mengerti ini tuh baiknya di mana. Oh ini tuh disimpan atau di-spend, atau ini baiknya apa, di kredit dan segala macam, sama aja sih, hilang juga gitu duitnya. Jadi menurut aku kalau misalnya yang tidak boleh kan, yang harus dilakukan di keuangan untuk memperbaiki manajemen keuangan. Itu adalah satu, kamu harus bukan cuman pinter nyari, tapi juga mengelolanya gitu. Dan cara mengelolanya bagaimana? Cara mengelolanya kalau misalnya kita punya bisnis, selain kita harus mengerti dari keuangannya itu sendiri, kita nggak bisa mengecilkan peran accountant dan data. Kalau di tempat kantor kita, tim accounting kita tuh lebih banyak dari tim kreatif. Oh ya? Karena kita lumayan rapi, gitu. Ketika kita punya pencatatan yang baik, kita bisa membuat laporan yang baik. Ketika kita bisa membuat laporan yang baik, kita bisa menganalisis dengan tepat. Ketika kita bisa menganalisis sesuai data dan fakta, bukan sesuai dengkul kita, maka keputusan bisnis kita akan jauh lebih baik dan lebih efisien. The problem with banyak pebisnis adalah mereka menganalisis sesuai udel masing-masing, gitu. Kayaknya, terus habis itu main hajar. Sometimes your gut works, but not all the time. Kalau kita misalnya mau ada, aku mau strategi begini, but cross check dulu nih sama keuangannya bagaimana, kayak yang kita tadi bahas sih, bensinnya cukup enggak, apakah ini penghematan atau efisiensi kah atau apa gitu, what is the basis. Jadi kalau kita itu tadilah, kalau kita misalnya masih awal-awal berbisnis pun jangan berpikir ntar aja lah, accountant-nya nanti aja. Harus dari awal sih itu. Iya, the faster you hire accountant atau setidaknya data support admin gitu ya, yang bisa membantu kamu mencatat dan membantu kamu melihat keadaan perusahaan secara real gitu, bukan secara ilmu kira-kira doang. Then your business decision will be better. Setuju. Jadi intinya tadi ya berarti ya with all the data, karena ada satu quote juga tuh dari Peter Drucker yang katanya tuh if you cannot measure it, you cannot improve it. Iya. Benar-benar kalau mau improve, mau memperbaiki harus terukur, harus di measure gitu. Itu benar. Kalau enggak halu namanya. Iya. Oke, ada nggak satu lagi pelajaran bisnis yang pengen kamu sharing buat para entrepreneur yang lagi berjuang? Banyak banget sebenarnya. Iya, banyak ya. Satu aja gitu. Tadi udah semua ada pembelajaran tuh ya kan? Iya. Kalau kita ngomongin perjuangan itu tadi sih, menurut aku perjuangan itu the art dan kebahagiaannya itu ada di prosesnya.
when you think about, misalnya kayak kita sekarang kita lihat masa lalu ya, terus habis itu kayak oh dulu tuh aku tuh segininya banget memperjuangkan sesuatu misalnya, itu the joy is in there. Kayak kita kalau misalnya udah terbiasa sama sesuatu, kadang-kadang sometimes we take it for granted gitu. Padahal sebenarnya apa yang ada, dan semua orang tuh juga berjuang anyway. It's not like other people's life mungkin looking easier, tapi selalu adalah sesuatu yang sedang diperjuangkan gitu. Jadi ketika kita ngerasa sedang berjuang, all the entrepreneurs, all the moms, semuanya lah pokoknya ya, menurut aku it's a process that we shouldn't be taking for granted aja sih. Karena at the end you're gonna be grateful, oh aku melewati jalan ini loh gitu. Dengan segala prosesnya dengan itu segala ya, prosesnya kita gitu. semakin bertumbuh pastinya. Betul. Kan? Oke, kamu suka musik? Suka denger lagu? Ya, I do. Oke. Kalau bisa dengerin satu lagu doang sepanjang hidup kamu, lagu apa itu dan why? I have the answer. Oh, ya? I have the answer. Aku kan dapat pertanyaannya kisi-kisi aku dari di jalan. What is it gitu? I think it's Katie Tunstall yang Suddenly I See, you know? Enggak. You don't know? Nonton Devil Wears Prada nggak? Oh ya nonton. Opening scene-nya itu. Okay, Suddenly I See, this is what I wanna be. I think itu kayak lagunya optimistic, and then ringan, and then itu kayak opens up your dreams gitu. I'm a dreamer, jadi aku suka optimisme, aku suka perasaan, the feeling of what is it again gitu, kayak what's next gitu, kayak keseruan apa habis ini gitu. I love that. So that's the song yang bakal kamu dengar. I think ya, karena itu lagu lama, tapi aku sampai sekarang masih sering putar. Oke. Nah, kalau kamu bisa ciptain satu hari libur nasional, kamu mau apa? Boleh halu ya. Boleh kan? Boleh dong. Nggak mungkin kan nggak beneran ya. I think hari libur untuk being too hard on yourself. Wow, jadi kayak please take a break from that. Jadi kayak relaxing day gitu ya buat mental health nih. Lebih orang kan kayak you being so hard on yourself every day. Itu kan capek sekali loh. Kita tidur pun kalau kita nggak ada mental break untuk sebentar deh gitu. Relaxnya tuh dari dalam ya gitu. Tetap masih operating kan biasanya. Iya. Jadi menurut aku being hard on yourself itu kan, because I'm like that ya Ci ya. Aku orang yang tadinya sangat so hard on myself gitu. Karena kan kita when we don't feel like we're enough, we being so hard on ourselves, mengkritik diri sendiri nggak ada habisnya. Seperti yang kayak aku masih kurang ini, kok aku nggak bisa begitu, I'm not confident dan lain-lain. If there's just can be one break kan will be so nice, you know. Kayak self-love day gitu kali ya. Yeah, self-love day, and then be with yourself. Kayak today you are just more than enough gitu. Something yang aku bisa dapetin gara-gara terapi tuh. Mikir kayak gitu. Kalau enggak sih gue kayak gitu. Itu frustasi kan. Iya. Karena kalau Sunday juga kadang, apalagi kita sebagai moms juga sibuk banget masih kan ngurusin. Gak ada waktu. Iya, exactly. Jadi kayak yang lebih emang hari libur buat kayak you just. Iya, di sini aja sih kayak if you have a break di sini, it's a day to put them off dulu. Tomorrow boleh lagi, pasang lagi gitu. Besok kita gas lagi, tapi hari ini kita taruh dulu. Kalau sampai diperingatin gitu, orang jadi lebih ini juga kan, intentionally akan. Tapi halu sih, itu nggak mungkin sih. An entrepreneurs don't like off days ya, katanya semua masuk setiap hari. Tapi bisa dibikin kalau di company sendiri kan boleh. Boleh ya. Iya, lucu juga loh, kayak kan. Bisa terapkan itu tuh, Gensi suka mungkin. Oke. Ya, I think itu aja sih deh list pertanyaan aku ya. Ada closing statement nggak dari Kauma? Kauma. Everyone call me Kauma tiba-tiba. Cinana panggil Kauma. Closing statement apa ya? Just thank you so much for having me here. I hope teman-teman yang dengar di sini bisa relate to what I said, and just remember that you're not alone. Everyone at some point in their life mereka going through some shitty part of life. Benar. And then ada joyful moments juga. And I'm very very happy sekarang bisa ada di sini sama Cinana. Thank you. Well connected with you. Terus kayak bisa hang out and everything. I'm not taking it for granted. Terima kasih banyak. Wah, thank you so much buat waktunya dan buat semua pelajarannya. Gila, tadi aku benar-benar dapat banyak banget. Ini juga pasti aku akan baca bersama 2 buku lainnya tadi ya kan. Karena aku emang suka baca dari dulu gitu. Jadi we'll definitely read it. Thank you so much for coming, dan see you in the next episode. Bye-bye.